Oke. Jadi si La Nina itu sebenarnya gender perempuan. Oke, ada gendernya juga ya, Ada. Prof. El Iya, ya. Nino Hah? itu gender laki. Oh, Saran saya tuh, apalagi cuaca seperti ini iya. tuh sering-seringlah membuka itu situs-situs Nah, peringatan dini. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Pickup. Pemirsa, cuaca menjadi salah satu elemen yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun terkadang cuaca berubah menjadi begitu ekstrim bahkan tak terprediksi. Salah satu fenomena alam yang memicu terjadinya perubahan cuaca yang luar biasa adalah fenomena La Nina. Kita tentu pernah mendapati musim hujan yang terasa lebih lama dari biasanya atau terjadi hujan di musim-musim yang seharusnya sudah memasuki musim kemarau. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari fenomena La Nina itu sendiri, di mana La Nina ini merupakan anomali iklim atau penyimpangan pola iklim dari yang seharusnya dikarenakan suhu di permukaan laut Samudra Pasifik itu lebih dingin dari biasanya. Nah, ini menimbulkan cuaca ekstrim seperti musim hujan berkepanjangan dan tentunya berpotensi untuk menimbulkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Nah, pemirsa, di episode kali ini kita bakalan mengenal lebih dalam seperti apa sih fenomena La Nina itu, serta seperti apa dampak yang ditimbulkan dari fenomena ini. Nah, untuk membahas topik yang sangat menarik ini, saya sudah bersama dengan Guru Besar Bidang Hidrometeorologi Universitas Hasanuddin, ada Profesor Dr. Halmar Halide MSc. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Prof? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Jadi ini, Prof, kita bakal membahas tentang La Nina ya. Mungkin ini juga pemirsa Unhas TV sudah ada yang familiar sering mendengar La Nina, El Nino, dan sejenisnya, tapi belum mengetahui pasti seperti apa sih sebenarnya fenomena ini. Apalagi belakangan ini, Prof, ya, kita lihat di sosial media itu lagi banyak juga yang bahas tentang isu-isu cuaca ekstrim seperti ini. Apakah memang ini topiknya memang sangat menarik untuk dibahas? Seperti apa sih La Nina itu, Prof? Baik, kita tahu bahwa ada yang namanya ocean atmosphere interaction. Oke. Jadi si La Nina itu sebenarnya gender perempuan. Oke, ada gendernya juga ya, Ada. Prof. El Iya, ya. Nino Hah? itu gender laki. Oke. Nah, kenapa disebut El Nino? Karena itu biasanya datangnya itu bulan Desember. Peak. Nah, yang kita tahu itu Kristus ya. Itu di bulan katanya Desember. lahir bulan Desember. Toh? Jadi karena ini dari bahasa Spanyol, El Niño makanya disebut El Niño. Nah, kalau El Niño itu suhu muka laut di Pasifik itu lebih tinggi dari biasanya. El Niño. Itu El Niño. Oke. Kalau La Niña, ya beceknya itu orang sini Yeah. ya, atau becek. Itu sebaliknya, ekstrim yang negatif. Artinya suhu muka laut itu lebih rendah dari yang biasa. Atau mereka sebut rata-rata gitu, suhu rata-rata. Dari rata-ratanya, oke. Nah, dampaknya itu mereka sebut teleconnection. Jadi walaupun kejadiannya itu di Samudra Pasifik, oke, tapi kemana-mana ini barang. Maksudnya dampaknya itu sampai Amerika, Afrika, Europe, ya Eropa, apalagi kita di daerah tropis memang kita punya tetangga ya. Nah, tadi disebutkan bahwa kalau La Nina itu sesuai dengan jumlah hujan yang banyak, lama. Cuman ada tadi yang mesti saya beritahu bahwa kalau ini sudah mestinya ya musim kemarau, tapi kok hujan masih ada. Jangan kita lupa bahwa namanya daerah tropis tuh banyak sekali forcing. Salah satu forcing itu ENSO, El Niño Southern Oscillation,
yang tadi saya bilang El Nino, netral, dan La Nina. Oke. Tapi selain satu yang penting itu masih ada juga pengaruh dari Samudra Hindia. Kalau tadi itu kan Samudra Pasifik. Pasifik, iya Prof. Nah, katanya cousinnya ya, sepupunya itu ada juga di Samudra Hindia. Itu namanya Indian Ocean Dipole. Oke, istilahnya berbeda lagi. Iya. Indian Ocean Dipole. Nah, namanya juga gelombang, mereka berinteraksi. Ya kan, kadangkala saling menguatkan, mereka sebut konstruktif, kadangkala juga saling melemahkan. Nah, itu baru dua ya, jadi IOD di Samudra Hindia, ENSO di Samudra Pasifik. Masih ada lagi yang namanya MGO, Madden-Julian Oscillation. Dia juga lewat di tropis. Nah, itulah makanya kita itu kaya dengan fenomena-fenomena atmosfer yang berinteraksi dengan ocean, samudra, itu yang memperkaya kita punya istilahnya cuaca lah ya. Karena kalau iklim itu rata-rata dari bulanan, ya kan? Kalau cuaca. So begini, ada istilahnya begini. Oke. Kalau iklim, what do you expect? Kalau cuaca, what do you have? Jadi yang kita harap itu iklim, tapi yang kita alami, yang kita saksikan adalah itu yang disebut cuaca. Oke, itu yang perlu diluruskan juga ya Prof. Mungkin pemahaman kebanyakan orang itu Indonesia hanya punya 2 musim gitu. Kalau sudah masuk musim hujan, ya hujan terus. Musim panas, panas terus. Itu gitu. muson. Oh, itu muson. Muson itu antara Asia dengan Afrika. Ya kan? Kalau banyak dia dapat uap air karena dia lewat samudra, maka kita basah gitu. Tapi kalau dia dari benua Asia, dia belum lewat samudra, maka itu kering. Itu nih dia bilang orang tuh musim kemarau, musim hujan. Nah, ini La Nina ini toh. On top of that, toh, jadi ada memang dari dulu ada basah, ya kan, di Desember, Januari, Februari. Muncul kilannya, dia tambah banyak. Durasinya semakin hujannya. Sederhananya seperti itu. Iya, seperti itu. Oke, kaitannya dengan hidrometeorologi nih Prof, sebagai pakar bidangnya Prof ini. Seperti apa sih itu hidrometeorologi Prof, dan kaitannya dengan fenomena-fenomena itu tadi, La Nina, El Nino gitu. Oke, hidrometeorologi itu adalah katakanlah perpaduan antara dua hal, hidrologi dengan meteorologi. Makanya hidrologi itu bicara tentang apa yang terjadi di permukaan, kayak apa tuh limpasan, runoff, ya kan, yang di sungai. Sungai. Nah, meteorologi itu dari atas. Jadi apa yang ada di amati di bawah tuh, itu juga tidak boleh lepas dari apa yang terjadi di atmosfer. Nah, karena munculnya itu namanya hidrometeorologi. Tapi biasanya orang kaitkan dengan bencana. Jadi hydrometeorological hazard. Nah, itu banyak sekali itu varian-variannya tuh. Bisa dalam bentuk longsor, bisa dalam bentuk cyclone, bisa dalam bentuk apa itu? Sudah disebut longsor, kayak landslide, flash flood, artinya itu yang tiba-tiba. Saran saya tuh, apalagi cuaca seperti ini tuh sering-seringlah membuka itu situs-situs peringatan dini, karena itu memberikan update terbaru terus ya Prof. Itu sudah merupakan tanggung jawab dari penyedia, bukan saya. Karena saya individu walaupun dosen kan, saya tidak berhak mengeluarkan peringatan. Ya kan? Itu adalah sudah jobnya. Nah, kita lihat. Dan itu biasanya, itu tuh, misal begini, dia keluarkan peringatan ini jam 9, bahwa itu peringatan dini berlaku 9.30, 2 jam itu dia perbarui. Diupdate terus. Yes. Nah, diperbarui seperti itu, sehingga tuh, kalau mau bikin kegiatan, apapun, keundangan, apalagi mau survei daerah tuh, baca dulu itu. Apalagi ini tempatnya di sungai. Iya, yang memang potensinya lebih besar dari tempat. Sungai itu tuh, misal sekarang hujan ya, banyak lebat, istilah meteorologinya itu lebat. Jadi hujan sedang, hujan lebat, itu akan keluar peringatan dini. Bahkan ada itu yang kayak kilat, angin kencang dan sebagainya, teman-teman. Nah, kalau ada seperti itu tuh, kalau bisa tunggu sampai reda. Ya, sebab
lihat mungkin 10-5, kan dia bilang itu peringatan ini berlaku dari 9.30 sampai 11.30, oke? Nah di range itu tuh kalau bisa please Cari aman lah. stop makin Betul. dulu. Karena hari itu kan 24 jam kan, 2 jam gitu. Nah, kalau betul itu peringatan dini itu saya bilang kalau betul, karena ada juga peringatan dini yang tidak betul. Iya. Nah, kalau betul terjadi itu, kalau misalkan jam 9 itu hujan lebat, jangan pikir di sungai itu langsung juga jam 9 itu kencang atau deras airnya, tidak. Nunggu. Berproses dulu, Prof. Nunggu. Bergantung pada daya serap dari tanah, pohon, dan sebagainya. Banyak faktor. Sehingga ada namanya delay. Ini nih yang penting dicari, ini berapa delaynya, masing-masing sungai itu beda. Ya? Iya. Sehingga penting itu namanya tuh tiap sungai tuh yang ada di, kalau bisa di Indonesia sih, kasih tahu bahwa ini karakteristiknya sungai. Terus kalau sudah dapat curah hujan sekian, maka berapa lama delaynya? Peak daripada yang deras dan berapa jam setelah terjadi. Dan itu persoalan mudah sekarang, karena sekarang kan sudah ada website untuk cuaca kan. Iya, betul. Ada prediksi 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Jadi saya pikir cuaca tuh variabelnya apa, angin, hujan, berapa tingginya itu hujan yang diharapkan, angin dari arah mana ke mana gitu. Maksudnya tidak lagi barang mewah, karena semua sudah free. Sudah gampang diakses ya, Prof. Banyak sekali nih sekarang website yang menyediakan dan gratis. Lanjut lagi kembali ke topik kita ya, Prof, terkait dengan La Nina itu sendiri. Jadi memang hidrometeorologi tadi itu 2 aspek ya, Prof, air yang di bawah dan juga dari atmosfer gitu, dari atas. Dan ini punya korelasi yang sangat kuat seperti itu. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan ya bedanya tadi El Nino dan La Nina serta kondisi netral itu seperti apa. Nah, mungkin perlu juga diberikan penjelasan, Prof. Kan seperti yang sempat saya berikan di pengantar tadi, kalau orang itu pemikirannya terkait dengan La Nina itu adalah hujan terus-menerus. Apa sih fakta-fakta lain yang mesti juga diketahui tentang fenomena La Nina ini, Prof? Jadi sekali lagi yang saya tambahkan, kalau kita yang namanya La Nina di Indonesia tuh asosiasi selalu dengan hujan yang melimpah. Ya. Di seberang sana, di Amerika Selatan, dia dapat El Niño. Ngerti ya? Jadi kalau kita di satu dapat bagian, satu bagian Pasifik, sisi timur misalkan, maka sisi barat. Selalu berpasangan seperti itu. Jadi kalau kita musim kering, ya Brasil dan teman-temannya itu baik. Jadi itu juga perlu diketahui ya, bahwa tidak satu masa itu hanya satu fenomena yang terjadi, selalu berpasangan dengan El Nino-nya, Prof. Seperti itu. Semua berpasangan. Makanya betul itu Donald Trump kan hanya 2 gender kan? Iya tuh. Donald Trump hanya 2 gender. Jadi itu tadi pemirsa, pengantar sedikit ya sebelum kita masuk ke dampaknya ya, Prof. Tapi mengenai dampak-dampak dari La Nina ini sendiri, tahan dulu, Prof, karena kita akan jawab di segmen berikutnya. Pemirsa tetap di Unhas Pick Up bersama Prof Almar.
Pemirsa masih di Unhas Speak Up bersama Prof. Halmar. Jadi kita sudah dengar tadi ya penjelasan singkat mengenai seperti apa sih sebenarnya fenomena La Nina ini. Nah, kita sekarang bahas tentang segmentasi wilayahnya, Prof. Di wilayah-wilayah, bagaimana sih pembagian wilayah yang terdampak dari fenomena La Nina ini? Mungkin ada data yang akan ditampilkan, Prof. Oke, silakan. Nah, dari gambar ini, itu daerah operasi daripada El Niño Southern Oscillation. Oke. Kelihatan sekali bahwa Indonesia itu memang masuk di daerahnya. Oke. Jadi kita tidak bicara misalkan Kalimantan, Sulawesi, dan kawan-kawan. Kita memang mesti terdampak. Seluruh Indonesia Yes. memang ya. Oke. Tadi saya sebut telekoneksi, bahwa walaupun core-nya itu di Samudra Pasifik, tapi kemana-mana dia, ke Afrika, Amerika, dan sebagainya. Jadi intinya di sini, tapi dia bisa menyebar kemana-mana. Lalu pasti mungkin ada pertanyaannya, lantas bagaimana sih anunya? Kenapa susah polanya dilihat? Yeah. Oke, next please. Next. Oke, ini probabilitas. Ada tempat di Amerika, Columbia University di New York, itu juga secara berkala dia tuh beritahu bahwa kemungkinan kena El Niño, La Nina atau Netral. Dia selalu update beritanya ya, Prof. ada selalu. Jadi sekali lagi free ya. Yeah. Gratis nih. Next. Nah, ini ya. Di sini kelihatan siklusnya ya. Jadi definisi netral itu antara minus 0,5 sampai plus 0,5. Itu mereka sebut netral. Di atas plus 0,5 namanya El Niño. Sedangkan di bawah itu La Nina. Nah, di sini kompleks sekali nih kelihatannya kan? Tidak seperti osilasi biasa. Kadangkala El Niño kecil. Ya kan? Baru ada La Nina, antara dua El Niño ada La Nina kecil. Tapi kadangkala juga La Ninanya itu ekstrim. Nah, kita kena banjir besar gitu. Jadi tidak bisa, istilahnya tidak periodik. Tidak bisa bahwa kalau ini La Nina tahun ini maka digaransi dijamin tahun depannya itu El Niño. Tidak seperti itu. Dan magnitudonya itu beda-beda. Jadi semakin dalam ini lembahnya itu efeknya juga, dampaknya juga semakin besar lebih. Oke. Saya menarik tadi Prof, kita sebut bahwa dia ini secara tidak bisa, bukan periodik begitu, tidak bisa ditentukan bahwa setelah ini akan terjadi ini. Nah, apakah ada kemudian teknologi atau inovasi-inovasi Prof yang dapat memprediksi fenomena ini? Next please. Nah, jadi di dunia itu prediksi yang ada di dunia itu dikompilasi ya, ini semua itu. Ini model-modelnya ini. Iya, ini memprediksi sampai katakanlah 7 bulan ke depan. Sudah ada. Jadi tidak kaget Ki, bulan depan ini La Nina. Ya memang sudah ada. Diprediksi. Sudah diprediksi. Itu model-modelnya itu tuh di-run pakai superkomputer. Bukan komputer yang dia kita seperti punya apa, kan? Superkomputer itu tuh. Artinya gampangnya mahal. Tidak semua orang punya. Tidak semua negara punya. Itu maksudnya superkomputer. Dan itu merah dengan hijau itu, begini. Untuk memprediksi, mereka pakai 2 model. Kayak jalur ya. Satu namanya jalur statistik. Ya. Nah, jalur statistik itu bisa dipakai seperti saya dulu, komputer biasa. Tapi kalau model dinamik, itu besar sekali komputernya, ya kan? Nah, itu hasil rata-rata itu model dinamik dengan yang yang statistik merah sama hijau. Yang di bawah ini musimnya DJF itu Desember, Januari, Februari, Maret dan seterusnya. Jadi kalau data itu misalkan ini observasi, dia bilang observasi bulan Desember. Dia bisa memprediksi sampai September, Oktober, November. Tahun depannya. Ini menggunakan metode statistik atau yang dinamis dua-duanya tadi? Dua-duanya. Ini dua-duanya nih. Nah, saya waktu untuk PhD saya tidak ambil yang jalur dinamik. Pertama susah Ki. Persamaan diferensial dan teman-temannya. Saya lebih suka yang statistik. Statistik pertama karena bisa di-run di komputer. Jadi
Nah, begitu saja pemilihannya karena satu kompleks, yang satu sederhana. Nah, model-model machine learning, fuzzy logic dan sebagainya itu masuk di bawah semua yang sini, yang di model statistik. Ya kan? Gitu. Nah, nanti toh ini rencana aku toh. Pernah Kak diwawancarai juga bahwa ada temuannya mahasiswa aku toh. Iya. Tentang El Nino dan seterusnya. Kita pakai neural network waktu itu. Nah, saya nanti seolah toh pakai AI. Oke. Nanti. Ini terobosan baru lagi nih, Prof. Maksudnya AI kan sudah. Maksudnya dalam bidang ini, dalam bidang ini, Prof. Sudah ada juga sebelumnya. Jadi itu mereka namakan kan state of the art. Jadi memprediksi itu seperti seni. Seni memprediksi. Iya. Jadi ada tools. Kalau dulu kan untuk membuat gambar kan ada kuas, kanvas dan sebagainya. Kita sekarang sudah punya tools komputer. Tempat kita device, programming. Yang dipakai kuas, warna dan sebagainya itu yang namanya AI, machine learning. Perangkat-perangkatnya. Iya. Oke. Apalagi mau dari sini? Bisa lagi. Slide. Next please. Nah, ini penting nih. La Niña sebelah kiri, El Niño sebelah sana. Ini adalah anomali curah hujan di Bandara Hasanuddin. Jadi ini data dari tahun 1891. Belum pakai lahir semua. Belum. Kecuali kalau ada yang yang bilang dulu pernah jadi gajah. Iya, reinkarnasi mungkin ya. Sekarang jadi manusia. Saya tidak tahu seperti itu. Tapi ini data 129 tahun untuk memberitahu bahwa kalau La Niña, maka curah hujan besar, tinggi. Kalau El Niño, itu tuh yang sebelah kanan sana. Turun panas. Begitu. Toh, ini penting. Nah, datanya juga free nih. Ini data lama ya, 1871, 2019. Mestinya diupdate nih sekarang 2025 nih, tapi untuk ngasih gambar. Ini sumbernya dari referensi ini di luar ya, Prof, itu. Yes. Jadi saya selama ini pakai selalu sumber luar. Pertama karena waktu saya ambil PhD juga sumber luar. Terus ya ini masalah kita sih. Kalau yang di luar ya itu free kita. Mau kalau misalnya saya mau meneliti ini semua sudah tersedia. Sisa modal internet. Tapi kalau data lokal ini kayaknya mestinya enggak begini ya. Mestinya sebagai orang lokal tuh. Ya kita mestinya dapat akses juga data lokal gitu. Tidak perlu lagi aneh-aneh. Artinya kalau saya visit website tertentu, terus saya minta data cuaca, ya mestinya saya dapat karena saya bayar pajak. Iya kan? Mestinya kan? Pastinya. Tapi makanya saya tetap mengandalkan yang seperti ini. Dan semua orang bisa akses. Tidak ada yang privilege bahwa ini orang dalam, orang luar dan sebagainya. Ini kenapa ditampilkan ini tuh? Karena ada itu dulu ini nih. Ada namanya Indonesia Climate Change Sector Map. Dia coba next please. Banyak sekali anunya ini, complicated. Next. Nah, dia coba prediksi juga El Nino. Itu tadi lembaga itu kan? Lembaga itu. Yes. Itu swasta ya, Prof, tadi? Iya, ada itu resmi ya, logo Garuda. Ada Garudanya. Yes, next. Ada gambar bagus. Kalau ini ini. Tuh? Nah, seperti yang benar, Prof. Oke, kelihatannya suatu waktu dia prediksi dan observasi itu bagus, Ki. Bahwa dia prediksi La Niña, ternyata diamati juga La Niña. Tapi ada itu bad. Jelek ya. Dia prediksi La Niña, tapi netral. Tadi kan efeknya begini, kalau La Niña itu tuh hujan deras banget kan? Tapi kalau netral, ya biasa, biasa. Ya kan? Itu bad. Ada worse. Worse itu begini, dia prediksi El Nino bahwa kemarau, tapi kenyataan itu La Niña. Itu buruk sekali ya. Artinya begini, kalau begini nih, antisipasinya kalau hujan deras, maka kita itu siap tampung itu air, mestinya kan? Ada antisipasi. Yes, ya. Jadi air tidak kemana-mana, tidak terbuang.
Tapi kalau kita prediksi musim kering ternyata La Niña tuh, jadi kita sudah stok banyak air tuh. Ini musim kemarau nih. Kasih penuhi semua itu gentong dan sebagainya kan. Ternyata La Niña, waduh, buang lagi tuh air semua. Sebaliknya juga. Kalau diprediksi La Niña akan banyak hujan, kita siap nih. Kampung ternyata El Niño, tidak ada air. Tidak ada air. Itu yang saya bilang worst. Toh? Nah, prediksi-prediksi semacam ini mesti diperbaiki. Begitu urgennya sebenarnya dari prediksi ini ya Prof untuk menyiapkan. Itu antisipasi. Iya, antisipasi. Kita tidak bisa kontrol hujan. Itu kan dari yang punya kan? Iya. Pencipta kan? Nah, kita manusia ya kalau dapat seperti itu ya bagaimana kita bereaksi. Next. Ya, terkait dengan prediksi tadi Prof, yang inovasi dari Fakultas MIPA, silahkan. Tidak ada tidak ada itu. Tidak masuk di slide. Yang saya bikin di Australia ada. Tapi ini misal tuh saya kasih nama Indosi. Indonesia Aussie. Karena pembimbing ke Australia, saya orang Indonesia. Ya kan? Nah, ini kita bandingkan dengan banyak model di dunia ya. Waktu itu 2008. Nah, kita paling tinggi di sini. Di 2 musim ini. Jadi untuk prediksi 1 bulan 2 bulan ke depan kita unggul ya Indonesia. Tapi selanjutnya jangan percaya itu prediksinya. Jangan percaya prediksinya. Jangan percaya ya. Cuman bagus di depan. Nah, ini juga penting toh bahwa kalau ada klaim bahwa dia lebih bagus memprediksi 10 bulan ke depan dibanding dia prediksi 1 bulan ke depan. Jangan percaya. Artinya dari data ini toh, karena yang namanya prediksi itu makin jauh ke depan makin tidak tepat, makin tidak akurat. Berarti tidak ada yang begitu ya, semakin jauh maka makin akurat itu tidak valid. Tidak sesuai dengan apa yang kita tahu. Paling lama jangka bisa prediksinya itu Prof berapa lama? Fenomena La Niña ini. Kalau begini dia sampai bulanan kan saja ya Prof bisanya. Kita lihat jadi anunya nih sampai 3 bulan ke depan nih. Itu masih oke. Artinya kalau dilihat dari angka tuh di bawah 0,5 jangan makin percaya itu. Jadi kalau ada korelasi di bawah 0,5 tidak usah percaya sebab korelasi 0, itu artinya begini, paling gampang itu tahu kan apa koin. Koin ya, Prof. Koin itu kan ada satu sisi ada gambar, ada angka, tulisan kan? Korelasi 0,5 itu sama saja dengan eksperimen pakai koin. Besok itu El Niño atau La Niña. Lalu kita tos, tahu La Niña. Jadi 0,5 itu begitu. Jadi seakan-akan dia itu jago sekali itu, ya kan? Tapi sebenarnya tidak, karena pakai koin saja itu sudah bisa bikin prediksi. Jadi siapapun bisa mengeluarkan prediksi, tapi nanti yang dinilai nanti apa sesuai dengan observasi. Oke. Gitu, Prof. Itu kan mungkin dari prediksi tadi ya, Prof. Sekarang mungkin kita bahas sedikit mengenai dampaknya, Prof. Dampak apa saja, sektor apa saja yang akan terdampak dengan fenomena La Niña ini, Prof. Oke. Yang terkait dengan curah hujan, jangankan kayak agriculture, ya toh. Agriculture itu kapan musim tanam, ya kan? Musimnya kalau musim tanam ini kan banyak air, dia nanam kan? Iya. Tapi kalau dia sudah ancer-ancer Januari itu mesti nanam karena La Niña kan? Tapi ternyata tiba-tiba yang datang El Niño, misal kemarau, dia mesti tunda jangkit lawan alam. Maksudku kalau dikasih tahu maki itu musim kering nih toh, jangan maki juga coba-coba. Ya karena hasilnya jelek kan? Atau sebaliknya, mestinya kan dalam sekian bulan itu kita panen. Panen itu paling tidak suka dengan air kan? Karena berjamur nanti. Nah, jadi tapi pintar sekali itu kita punya petani, dia sudah tahu gitu. Nah, kita kayaknya perlu belajar dari petani. Kalau yang begini, itu yang saya bilang tadi, makin jauh ke depan kita prediksi, makin tidak akurat. Ini yang begini. Error juga itu, error sebelah kanan itu error. Jadi makin jauh ke depan, errornya makin besar. Gitu. Oke. Ada lagi, Prof, data yang ingin ditampilkan? Itu jadi kalau untuk prediksi tuh, pokoknya kata kuncinya makin ke depan makin tidak akurat, ya kan? Kalau ini yang begini tuh
Kan modelku dulu itu pakai neural network. Iya. Ya kan? 2008 seperti itu hasilnya. Terus saya coba lagi 2017, jadi 9 tahun kemudian Dicoba lagi. tidak ada, maksudnya tidak membaik saya punya model. Oke. Berarti kan ada sesuatu yang something wrong ya. Jangan-jangan modelku yang memang tidak bagus, kan? Oke. Nah itu makanya kita itu tidak dipaksa, maksudnya salah gitu observasi, yang benar itu modelku tidak begitu. Yang kita pegang itu observasinya toh, model itu yang kita sesuaikan supaya lebih cocok, supaya jangan dibalik. Itu ada di sini. Model dinamika atau model statistik. El Niño, La Niña, ada memang pakai semua dinamik. Jadi di sini ya, kata kuncinya di sini toh, kalau mau ke prediksi yang bagus, pakai model dinamik. Tapi itu tadi minusnya alatnya mesti yang itu dia. Jadi yang canggih. Price yang mesti kita bayar adalah mesti juga pakai alat yang canggih. Ada orang bilang tidak barang ada harga, ada barang ada harga. Ya, begini juga ceritanya ini. Tapi sekali lagi saya tetap menggunakan statistical model karena dan mau dikembangkan tadi yang menggunakan AI juga ya, Prof? Itu termasuk statistik karena kita mesti train si tool itu ya dengan data observasi. Oke, mungkin terakhir Prof sebagai closing statement kepada pemirsa NHS TV, bagaimana kemudian masyarakat ini meningkatkan kewaspadaannya, meningkatkan aware-nya dengan fenomena La Nina ini. Silahkan Prof. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa fenomena alam itu ada. Dampaknya dalam bentuk curah hujan, angin juga ada, ya kan? Maka kita sebagai manusia, karena kita tidak mampu melihat ke depan, apalagi tidak punya model, BMKG itu sudah ada ngasih tahu masyarakat bahwa ini loh, khususnya peringatan dini ya. Kalau ada peringatan dini, dia akan beritahu untuk berlaku 2 jam. Jadi kalau rajin kita di akhir 2 jam itu tuh cek lagi itu barang. Kalau tidak ada tidak ada yang ekstrim tuh, langsung dia bilang tidak ada apa-apa. Dia bilang begitu. Saya pernah ikuti juga tuh yang begitu tuh, saya masuk di website di grupnya itu yang keluarkan peringatan dini. Saya tidak tahan tuh karena saya mesti istilah Makassar dikutui kan. Dan ini saya punya HP ini memorinya terbatas sekali. Jadi saya keluar. Tapi pamit ya. Jadi sedetail itu memang di dalam serinci itu ya Prof untuk mengolah informasinya. Iya. Jadi masyarakat tuh pertama jangan khawatir toh, ada tersedia bahwa silahkan lihat-lihat gitu. Toh free, gratis kok. Karena itu semua dari uang pajak kita. Nah, sekarang antisipasi sama kita. Ya kan? Mau dia petani, mau dia ojek online yang ngantar-ngantar makanan, itu bisa bayangkan kalau sampai dia keluar cari nafkah terus kena ini. Iya kan? Itu gerai-gerai, saya pernah pengalaman yang ada itu banjir yang di Pangeran Veteran itu orang tidak bisa masuk di situ kan, banyak sekali resto-resto di situ kan. Pertama itu kasihan itu ojek tidak bisa ke sana, ya kan? Yang tempat makan juga tidak bisa terima order karena tidak ada yang akan mengantarkan. Nah, artinya yang dia sudah siapkan untuk hidangan hari itu bisa hilang kan? Profit malah waste kan, jadi sampah kan. Nah sebaliknya juga, kalau itu dia bilang toh akan ada badai dan seterusnya, ternyata tidak, itu celaka juga. Jadi saya misalkan pengemudi ojek kan, saya baca ada peringatan dini di rumah mak deh, sampai reda ini ekstrim. Ternyata tidak ada apa-apa. Rugi juga kan. Saya tidak kerja, barangkali stres di rumah kan, tidak ada orderan masuk, ternyata cerah-ceria jadi luar. Cuman itu belum ada pernah yang menuntut, maksudnya saya menuntut, kau salah itu prediksi. Salah gitu peringatan dini, rugi kayak ini, ya kan, tidak ada di Indonesia. Tapi kalau di luar negeri itu ada.
Oke, saking sebegitu pentingnya ya Prof peringatan ini. Itu yang aku bilang tuh kalau saya naik mobil terus dengar radio kan. Itu ramalan cuaca kok tidak ada porsinya gitu. Yang ada itu laporan traffic. Oke, Pangeran Petarani ramai lancar, yang gitu kan? Tapi masuk akal juga Ji, karena apa? Karena di tropis itu kayaknya cuaca begitu-begitu Ji. Tidak heboh. Tapi di luar negeri berubah sekali tuh cuaca. Itu tadinya sejam lalu masih cerah-ceria terus dia tiba-tiba ekstrim. Oke, seperti itu Prof. Cukup Prof atau masih ada yang ingin ditambahkan? Saya kira begitu, maksudnya ada semua itu informasi. Kalau ada yang kurang jelas, sisa tanya saja apa ini Unas TV. Bisa semua itu udah jawab. Kru di sini. Cukup Prof. Oke, jadi pemirsa itu tadi ya closing statement jadi Prof Halmar. Jadi memang fenomena La Nina ini sesuatu yang tidak bisa dihindari ya Prof. Tapi itu tadi di zaman yang semakin modern ini sebenarnya masyarakat kita sudah semakin mudah untuk mengakses informasi-informasi terupdate terkait dengan cuaca dan iklimnya dari BMKG, dan tentunya ini bukan menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan di masyarakat, tetapi gunanya untuk mempersiapkan diri, meningkatkan kesiapsiagaan kita untuk menghadapi perubahan iklim ini. Nah, mungkin sekian dari podcast kita pada hari ini pemirsa. Terima kasih kepada Prof Halmar atas sharing-sharingnya yang luar biasa sekali, ditampilkan tadi data-data yang akurat ya dari sumber dan referensi yang terpercaya bahkan dari luar negeri yang digunakan langsung oleh Prof Halmar ini. Terima kasih juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh